Mari sama-sama saudara, kita hampiri Tuhan dengan penyembahan, dengan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Sebab bahwasanya Dia sangat baik dan teramat baik. Mari setiap kita angkat suara kita, sembah Dia, tinggikan Dia. Glory, haleluya. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul untuk beribadah, meninggikan Tuhan, menyenangkan Tuhan, sebab itulah kesukaan bagi kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan sepanjang malam, penjagaan, mimpi indah. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya ibadah ini bukan biasa-biasa, tapi ibadah ini penuh janji. Ibadah ini mengandung kuasa. Sebab kami tahu firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan sekalipun kami melalui virtual Zoom, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas itu memenuhi setiap kami, menjamah setiap hati kami. Dan kami mau perkatakan pada pagi hari ini, biar terjadilah terobosan, biar terjadilah kuasa Tuhan, terjadilah pemulihan, terjadilah mukjizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pada pagi hari ini kami katakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, bertahtalah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inarabakamaya namaya namasundu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatan-Mu. Di hidupku, biar lagu ini menjadi doa kita, biar lagu ini menjadi pujian kita pada pagi hari ini. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya Yesus, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Mari lebih sungguh lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau Yesus satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan kami. Kaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, Yesus. Kau yang kuandalkan dan Kau yang kami percaya. Mari Bapak Saudara kita bermasuk bagi Yesus. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih dalam hidup kami. Kaulah juru selamat, Kaulah kota Betlehem dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan, Yesus Tuhan. Glory, glory bagimu, Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
Saya persilakan kepada hambanya yang membawakan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan buat kami semuanya. Dimanapun kami berada hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, di kaki Tuhan. Dan kami sangat meyakini, kami mengimani, Tuhan hadir di ruang-ruang kami masing-masing dimanapun kami berada. Kemahakuasaan Tuhan mampu melakukannya, sehingga kami pun tetap bisa merasakan Tuhan dalam apapun keadaannya dan dimanapun kami berada. Dan pagi ini biarlah kiranya Tuhan, Engkau akan menaruhkan benih-benih firman-Mu itu dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar itu akan mengajar kami, akan menuntun kami, mengarahkan kami kepada jalan-jalan yang benar. Berkati kami semua Tuhan, dan pimpin pertemuan ibadah kami dari awal sampai selesai, biar Tuhan akan berbicara, berkata-kata buat kami semuanya. Dan mohon kiranya Roh Kudus akan menerjemahkannya buat setiap kami, agar setiap kami juga mampu diberikan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapan-Mu ada atas kami semuanya, dan kami merasakan Tuhan sedang bekerja membentuk dan memproses kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selalu semuanya, sahabat-sahabat terkasih di Bandung. Senang sekali bisa kembali berjumpa walaupun masih secara Zoom ya. Udah kangen ketemu di gereja sama-sama untuk loncat-loncatan lagi, untuk ibadah bersama-sama lagi. Entah kapan bisa berjalan, kita belum tahu, tapi apapun keadaannya, jangan sampai semangatnya kendor. Tetap cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui dan kita masih bisa meresponnya dengan baik. Kita lakukan dengan sepenuh hati, ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing hari ini. Bukan khotbah ya, sekedar sharing saja supaya kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Di saat yang bersamaan, kami di Bogor juga sedang beribadah. Kami mulai lebih awal, tadi 8:30. Lalu saya izin sama teman-teman untuk tinggalkan Zoom di ibadah di Bogor dan bisa melayani teman-teman di Bandung hari ini ya. Senang sekali tempat tidak bisa memisahkan kita rupanya ya. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini saya mengambil tema rebuild, artinya dibangun kembali. Apa itu dibangun kembali? Artinya ada sebuah upaya perbaikan dari yang sebelumnya rusak menjadi baik kembali. Kalau teman-teman melihat ada sebuah rumah yang rusak, seringkali ada perlu adanya renovasi supaya semuanya bisa cantik lagi dan baik lagi. Beberapa minggu lalu saya baru mengganti lantai parket saya kayu karena sudah ternyata dimakan rayap. Bertahun-tahun 5 atau 6 tahun ya itu sudah dipakai, kelihatannya bagus atasnya dan rapi kelihatannya, tapi ketika kita menginjak di bagian-bagian tertentu, rupanya langsung ambles. Jadi keropos rupanya daunnya. Lalu, wah, cilaka nih. Ada 2 kamar di rumah saya yang menggunakan parket, jadi rupanya 2 kamar ini pun semuanya dimakan rayap. Yang sebelumnya pintu dan pusat tempatnya juga dimakan, sekarang lantai juga dimakan juga. Wah, gawat ini, cilaka ini. Dan pasti akan butuh biaya banyak untuk membongkar semuanya. Tanya sana, tanya sini, cari harga sana sini, cari tukang sana sini, berapa ongkos biayanya. Rupanya lumayan mahal juga. Akhirnya saya putuskan lantai nggak mungkin nggak diganti, harus diganti. Lalu ya udah, kalau gitu saya akan beli parketnya, saya akan coba pasang sendiri. Tapi saya kan bukan tukang kayu gitu, saya nggak bisa caranya seperti apa. Ya bersyukur sekarang banyak YouTube ya. Bertebaran kita bisa belajar banyak hal di YouTube. Kita bisa belajar firman juga di YouTube. Yang pinter-pinter juga banyak di YouTube gitu kan. Saya mencoba untuk belajar gimana sih cara memasang lantai kayu yang mungkin ya nggak serapi tukang ya, tapi paling tidak saya mau coba caranya seperti apa sih. Lalu saya mencoba dan ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Kalau di YouTube kayaknya gampang, tinggal klik beres gitu. Tapi ternyata waktu praknya dilakukan, waduh itu P4 pantat panas pinggang pegel.
karena harus jongkok dan tarik kanan, tarik sini, dan sebagainya di pojok-pojokan. Tapi setelah selesai semuanya dan berhasil rapi, ya puji Tuhan, cukup memuaskan lah, nggak kalah sama tukang-tukang lain. Ya teman-teman di sana di Bandung kalau butuh tukang parkir, panggil saya ya, ongkosnya murah ada pokoknya. Ya, itu salah satu bentuk renovasi dari yang sebelumnya rusak menjadi baik. Tentu prosesnya panjang ya, tetapi ketika melihat hasilnya baik itu menyenangkan. Terima kasih. Saya ingin ajak teman-teman membuka dalam Mazmur ya, Mazmur pasal yang ke-8. Mari kita buka dulu ayat ini. Saya ingin bacakan buat teman-teman semuanya. Mazmur 8 ayat 1, ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikian. Ini judul perikopnya menarik, teman-teman semuanya. Makhluk hina sebagai makhluk mulia. Itu judul perikopnya. Entah kenapa sudah sekian lama baca kitab Mazmur, saya sepertinya baru menemukan judul perikop ini gitu kan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Dikatakan demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar, kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saya ingin meng-highlight ayat yang ke-6, dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang engkau dan saya. Tentang manusia yang hina, dirubah Tuhan sebagai menjadi sebuah makhluk yang mulia. Teman-teman semuanya harus sadar bahwa sesungguhnya engkau dan saya adalah makhluk mulia. Katakan amin. Kita adalah makhluk mulia yang dirusak oleh dosa, dirusak oleh si jahat, sehingga kita kehilangan kemuliaan kita karena dosa. Kita kehilangan gambar diri kita. Kita kehilangan harga diri kita. Kita kehilangan jati diri kita, dirusak begitu rupa. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah makhluk yang mulia. Kita nggak sadar, kita diseret ke arah sana. Padahal ketika kita disadarkan, seperti pemazmur sadar, dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau dan saya dibuat hampir sama seperti Allah. Kejadian mengatakan, engkau dan saya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Seberapa banyak di antara kita yang sadar ini? Atau masih ingat ini? Atau bahkan mungkin sudah lupa ini, bahwa engkau dan saya segambar dengan Allah. Kita diciptakan hampir serupa dengan Allah. Bukan itu saja, lalu dikatakan dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Apa itu dimahkotai? Artinya engkau ditempatkan tinggi di atas segala-galanya. Engkau bisa menguasai segala-galanya. Maka di ayat yang dikatakan, apalah aku ini, semua tunduk di bawah kaki kita sesungguhnya. Ada mahkota di atas kepala kita dengan kemuliaan dan hormat. Ada banyak orang mencoba mencari kemuliaan, ada mencari kehormatan, mencari mahkota, tapi nggak bisa dapat. Usahanya begitu keras, tapi nggak dapat. Tapi engkau dan saya dia anugerahi loh. Dikasih cuma-cuma loh sama Tuhan dengan kemuliaan dan hormat. Maksudnya apa? Supaya apa sih? Supaya kita memiliki bobot nilai
di dalam kemuliaannya Tuhan. Di dalam seluruh sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, yang kita lakukan memiliki bobot kemuliaan Tuhan di dalamnya. Makanya Allah ciptakan engkau segambar, serupa dengan Allah. Kita bukan robot. Kita diciptakan dengan kehendak bebas. Supaya apa? Supaya dalam segala keputusan kita, sekali lagi, kita memiliki bobot kemuliaan Tuhan di dalamnya. Tapi ternyata hidup kita sudah rusak ya, dengan berbagai media yang ada di sekitar kita, lingkungan yang nggak baik di sekitarnya dan sebagainya, itu merusak kita, menyeret kita dengan kuat sekali untuk kita jauh daripada kemuliaan itu sendiri. Dan betul apa kata firman Tuhan, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi yang penting sekarang adalah seberapa rindu kita untuk memperoleh lagi kemuliaan tersebut. Seberapa rindu kita kembali dimuliakan Tuhan. Seberapa rindu kita kembali memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saya mengambil contoh seorang tokoh yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf? Tentu teman-teman sudah ingat semuanya. Seorang yang visioner, yang punya mimpi yang luar biasa. Ketika dia sampaikan mimpi itu kepada keluarganya, banyak orang nggak memahami. Ketika dia sampaikan apa yang Tuhan taruhkan di hatinya, bahwa dia orang yang berbeda. Dia diciptakan berbeda, dia punya misi yang berbeda, dia punya visi yang berbeda dari orang-orang lain. Dan betapa keluarganya nggak siap menerimanya semuanya. Dan kakak-kakaknya yang paling tidak siap. Ketika dia sampaikan, kalau teman-teman membaca dalam Kejadian 37, ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudara Yusuf, dikatakan. Ketika orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita, bahkan mencoba menyeret kita atau menghancurkan kita, lihat apa Yusuf alami. Tapi dia terus menyampaikannya, mimpinya, dia terus menyampaikannya, apa maksud Tuhan dalam dirinya. Hingga pada suatu ketika, saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Bapak Ibu terkasih, betapa tekanan di luar kita terhadap kita cukup berat. Tekanan ekonomi begitu berat. Tekanan beban pekerjaan begitu berat. Keluarga apalagi, pelayanan juga demikian. Bertumbuk-tumbuk menekan kita, mencoba menyeret kita untuk bergerak di luar kehendak Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang di luar keinginan Tuhan. Sehingga ketika kita jatuh di dalamnya, kita terseret ke sana, kita mulai lupa dengan jati diri kita semuanya. Yusuf alami yang sama. Dia dibenci keluarganya, dia dibenci kakak-kakaknya, bahkan mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Akhirnya semua dia malah dibuang ke sumur dan dijual. Lebih susah. Hidupnya lebih susah ketika dia dijual sebagai budak. Kalau dibunuh selesai sudah penderitaannya. Tapi ketika dia dijual, dijadikan budak, itu penderitaan seumur hidup. Proses seumur hidup yang dia masih lewatin ketika orang-orang membenci dia, untuk menghancurkan mimpinya, untuk menghancurkan hidupnya, untuk menghancurkan masa depannya. Mungkin kita sedikit mirip-mirip dengan apa yang dialami Yusuf, walaupun mungkin tidak se-ekstrem dia, tetapi tekanannya mungkin mirip. Orang-orang berusaha untuk menghancurkan atau menjatuhkan kita. Tapi Yusuf punya sikap yang teguh. Tapi di antara kita, sejujurnya, seberapa banyak yang punya keteguhan hati seperti Yusuf? Betul? Mungkin saya nggak seteguh Yusuf. Stefan juga mungkin nggak sehebat Yusuf. Pak Rudi dan teman-teman juga mungkin nggak sehebat Yusuf. Tapi tekanannya sama. Yusuf bisa bertahan. Yusuf bisa terus berjalan. Yusuf bisa terus takut akan Tuhan dalam kesulitannya. Kita bisa nggak? Kita mampu nggak? Ini yang jadi masalah. Yusuf, kebanyakan kita yang rusak. Kebanyakan kita yang kalah. Kebanyakan kita yang hancur dan larut dengan dunia ini. Tetapi ketika Tuhan sudah berkehendak atas engkau dan saya, sekali lagi perhatikan baik-baik, apakah Tuhan tinggal diam? Saya yakin enggak. Tuhan akan berusaha berbagai cara untuk menarik kita kembali, mengangkat kita kembali, membereskan kita kembali.
Tapi pertanyaannya kemudian adalah, mau nggak kita melewati itu semuanya? Tuhan punya niatan tulus untuk menolongmu dan menolongku, mengubahmu dan mengubahku, membangunmu dan membangunku. Pertanyaannya, mau nggak kita? Mau nggak kita untuk melewati proses ini? Beberapa bulan lalu, teman saya beres-beres rumah karena papahnya meninggal. Jadi rumah itu disediakan buat papahnya dan dia pulang seminggu sekali karena dia kerja di Kerawang. Jadi ketika papanya udah nggak ada, beres-beres rumah, kamar diberes semuanya, termasuk gudang. Dia punya sebuah sepeda tua, sepeda bocah lah, sebuah anak remaja, kecil, sepeda mini, warnanya pink, ada boncengan di belakangnya, ada stangnya juga stang mini gitu, ada keranjang di depannya, bannya udah pecah, karat di mana-mana, itu udah ngelayak. Lalu dia ingat saya suka main sepeda, dia telepon saya, Yosep, saya punya sepeda saya mau buang ke tempat sampah nih, udah nggak bisa dipakai, dia bilang gitu. Tapi saya ingat kamu suka main sepeda, mau nggak sepeda ini? Udah rusak, tapi sorry, kalau rumah kamu jadi berantakan karena sepeda ini. Kalau mau silakan ambil, kalau nggak mau ya udah saya akan buang ke tempat sampah. Saya bilang mau, boleh, saya akan ambil. Saya belum tahu kayak gimana bentuknya. Pas saya datang, saya ke rumahnya beberapa minggu kemudian, bener, itu sepeda udah nggak ada bentuk rupanya, udah jelek pisan gitu ya, udah nggak layak dipakai. Anak saya juga ngelihatnya geli gitu kan, ih papi ngapain bawa sepeda kayak begitu? Ini papi mau bikin buat kamu, nggak mau pakai, ngapain sepeda kayak gini? Ya udah kamu di situ aja deh. Lalu saya taruh sepeda itu di teras depan rumah saya beberapa bulan juga, karena saya nggak tahu itu mau diapain gitu kan sepeda itu. Tapi lama-lama mata juga sakit gitu ya, ngeliatin barang rongsokan di rumah gitu kan. Lalu saya mencari kira-kira saya mau bikin apa ya, lihat di YouTube, lihat di foto, lihat gambar. Oh, saya mulai menggambarkan sebuah bentuk di dalam gambaran saya. Saya mau robah bentuknya seperti ini nih. Saya mau bikin warna kayak begini nih. Saya mau ganti rodanya, stangnya, saddle-nya, lalu pedalnya, lalu saya akan tambahin cranknya seperti apa, lalu kasih gigi belakang seperti apa, berapa gigi yang saya akan pasang. Saya mulai cari. Lalu sebelum saya bongkar itu sepeda, teman-teman, saya mulai nyicil beli part untuk membuat sepeda itu. Sepeda itu belum diapa-apain, tapi sudah ada di kepala saya bentuknya kayak gimana. Saya mulai nyicil. Saya beli cat piloknya, saya beli stangnya, saya beli handle remnya, kabelnya, saya beli rantainya, gearnya, pedalnya, saddle-nya. Semua yang dibutuhkan untuk membuat sepeda, saya beli semuanya. Saya beli jari-jarinya. Saya itu rombak total itu sepeda. Tapi itu belum kejadian, saya baru nyicil. Butuh waktu, butuh uang untuk mengumpulkan barang-barang itu. Itu barang mau dijual. Tapi partnya saya beli udah hampir 2 juta saya beli untuk membangun barang yang baru. So enggak sih? Sampai akhirnya saya ada waktu, saya mulai bongkar satu-satu, singkat cerita saya mulai amplas, saya mulai bersihkan, saya bawa ke tukang las yang perlu diperbaiki, saya tambahkan cakramnya, segala macamnya, dan cat ulang, bentuknya jadi jauh lebih baik. Bahkan baik sekali. Sekarang sepeda yang tadi nggak layak, yang nggak bisa dipakai dan siap dibuang tempat sampah, tiap sore menemani saya main sepeda sama anak saya keliling komplek. Barang yang rusak, yang berantakan, yang dibuang, tapi di tangan Tuhan, di tangan orang yang cinta kepada barang tersebut, akan berubah menjadi barang yang luar biasa. Hidupmu mungkin boleh rusak. Hari-hari ini mungkin belum kelihatan perubahan apa. Tapi si pencipta itu sudah memiliki sebuah bayangan akan menjadikan apa engkau. Akan menjadikan apa kita. Kita ini nggak tahu, saya mau dibikin apa ya. Sepeda itu nggak tahu mau dibikin bentuknya kayak gimana, dia nggak tahu. Karena sudah berubah total dari bentuk semula. Dia nggak tahu. Tetapi ketika di tangan saya robah dia begitu rupa dengan tangan saya sendiri. Dan jadi sesuatu, itu indah. Orang-orang berebutan pengen pakai, orang berebutan pengen minta. Dan no,
itu milik saya nggak akan kasih buat orang lain. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaannya ketika Tuhan berinisiatif untuk menolongmu, membentukmu, membangunmu kembali, dimuliakan kembali. Dalam prosesnya ini, mau nggak kita melewatinya? Ketika diamplas, itu sakit loh. Kita harus dibuang bagian-bagian nggak dibutuhkan, itu menyakitkan loh. Ketika saya harus membuang baut-baut yang nggak bisa saya pakaiin kunci, harus pakai palu dan pahat, itu menyakitkan loh. Suatu hari Elia akan disiapkan Tuhan naik ke atas Gunung Karmel untuk berperang bersama 450 Nabi Baal. Dia sendirian untuk mengalahkan mereka semuanya. Elia belum tahu waktu itu, tapi Tuhan sudah punya rancangan ke arah sana. Butuh persiapan khusus untuk mencapai ke puncak Karmel. Terima kasih. Elia nggak tahu akan dibawa ke sana, ke puncak Karmel. Seseorang nggak mungkin bisa muncul tiba-tiba jadi hebat. Seorang raksasa iman tuh nggak bisa muncul tiba-tiba lewat sebuah proses. Suatu hari Tuhan berikan kekeringan di Israel, lalu Tuhan berkata kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, kata Tuhan. Pergi, sembunyi di tepi sungai Kerit, di sungai Yordan. Aku akan pelihara kamu. Sementara semuanya kelaparan, kamu diam di sana, aku akan pelihara kamu. Gimana caranya? Air sudah mulai menipis, tapi setiap pagi dan sore Tuhan kirimkan burung gagak untuk merawatnya, untuk memberikan makan untuk Elia. Ada sungai Kerit. Teman-teman, ada yang tahu apa artinya Kerit? Apa artinya Kerit? Kerit itu artinya diasingkan atau dipisahkan, atau itu adalah tempat pengasahan. Itu Kerit. Apa Keritmu hari ini? Ketika Tuhan membawa kita ke tempat pengasingan, ke tempat di mana kita dipisahkan, ke tempat kita harus diasah, di tempat pengasahan, tempat yang nggak enak. Tapi janji Tuhan apa? Aku akan pelihara kamu. Tuhan pakai burung gagak untuk pelihara Elia. Burung gagak, lo bayangkan, kalau burung gagak dikasih daging, coba kirimkan ke Parudia, burung gagaknya buat Parudia, ini ya, bawa ke sana. Saya nggak yakin tuh daging nyampe ke sana. Habis di tengah jalan makan burung gagak mau makan daging. Dia tuh oportunis kan. Kalau ada kesempatan dicaplok, ada kesempatan dia makan. Tapi bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita merelakan diri kita untuk diasingkan, untuk dipisahkan, untuk dibawa ke tempat pengasahannya Tuhan, Tuhan mampu lakukan. Berani bilang amin. Ini berat. Tetapi ketika kita mau melakukannya, setelah ini, beberapa saat lagi, Tuhan pakai Elia dengan cara yang luar biasa. Kerit selesai. Dia rela dipisahkan. Dia rela diasingkan. Di tempat keramaian yang gak dikenal orang. Tapi yang penting, dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam prosesnya Tuhan. Walau menyakitkan, tapi dia merelakan dirinya untuk dipisahkan, untuk diasingkan, dan di tempat pengasahan. Lalu setelah selesai prosesnya Kerit, Tuhan katakan apa lagi? Sekarang kamu pergi ke tempat lain. Kamu akan ketemu seorang janda di sebuah desa yang namanya Sarfat. Sekali lagi pertanyaannya, apa artinya Sarfat? Sarfat itu artinya tempat peleburan. Setelah diasingkan, setelah dipisahkan, setelah ada di tempat pengasahan, dia harus dibawa ke tempat peleburan. Kalau ingat pengasahan, tempat pengasahan, ingat zaman dulu, waktu musim-musim batu akik, ingat? Sarang pernah punya batu akik, yang demam batu akik, itu dari batu yang gelondongan harganya murah, ketika diasah, dibentuk, menjadi indah, dan mahal harganya, bukan? Elia sudah melewati itu semuanya. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Tuhan masih bawa lagi ke tempat peleburan, yaitu Sarfat. Kenapa harus ke Sarfat? Rupanya di Sarfat ada seorang janda yang udah putus asa.
Udah nggak punya apa-apa. Dia tinggal punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Dia berpikir, hari ini aku makan dengan anak-anakku, aku akan cari kayu bakar, besok selesai. Besok aku akan mati. Dia sudah berdoa, saya yakin janda ini pun sudah berdoa. Entah dia orang Kristen atau bukan, entah dia percaya atau tidak, tapi saya yakin dia juga berdoa. Dan Tuhan mendengar doa si janda ini. Dan Tuhan di sisi lain juga berbicara kepada si Elia, pergilah ke Sarfat, kamu akan ketemu seorang janda, dia akan pelihara kamu. Mungkin dalam bayangan si Elia, dia akan ketemu janda kaya mungkin ya, yang duitnya banyak, yang punya harta banyak, yang bisa memelihara dia. Tapi ketika masuk ke sana, dia cuma ketemu seorang janda miskin yang sedang kumpulin kayu bakar. Tapi Elia yang sudah pengalaman bersama Tuhan, di dalam pengasingan dan sebagainya, dia lebih peka dengan suara Tuhan, ketemu janda ini dikatakan, tolong beri aku makan. Tiba-tiba dia minta, tolong beri aku makan. Kenapa Elia minta begini? Kenapa Elia ngomong gini? Karena Tuhan sudah berkata, janda ini akan memelihara kamu. Kata-kata Tuhan seringkali kepada kita itu sederhana ya. Firman-Nya itu kadang sederhana buat kita untuk lakukan sesuatu. Tapi seringkali kita ndablek, nggak mau ikutin apa kata Tuhan. Walaupun sederhana. Pergi, ada janda yang pelihara kamu. Tapi ini si Elia pergi, ketemu janda, beri aku makan. Lalu janda ini dalam keputusasaannya, dia merasa mungkin Tuhan nggak dengar doanya. Dia katakan, aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya tepung segenggam dan minyak sedikit dan kayu bakar. Hari ini aku makan dengan anak-anakku, setelah makan besok aku mati. Oh, jangan dulu. Kamu masak dulu buat aku, setelah aku makan kenyang, baru sisanya kamu makan. Nah, ini kan cilaka nih. Kalau dalam bahasa kita kan bahasanya bahasa cilaka. Ini satu-satunya yang dia punya, tapi Elia minta dulu. Mereka belum kenal sebelumnya. Tetapi kenapa disebut Sarfat? Tapi kenapa disebut peleburan? Rupanya ada dua iman yang dilebur jadi satu. Iman seperti apa? Ini perenungan saya. Si janda dia berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Si Elia juga bergumul supaya juga dia bisa makan. Rupanya dua orang ini datang meleburkan imannya menjadi satu sehingga mereka tercukupi. Ini prosesnya nggak gampang. Proses apa yang dialami? Proses penyerahan diri. Proses penundukan diri. Proses ketaatan yang diberikan kepada Tuhan. Ketika si janda ini dengan rela hati, saya nggak tahu serela apa, tapi dia lakukan, dia masak, dia bikin tepung roti, diberikan kepada Elia dulu, baru setelah ada sisanya dia baru makan. Elia mungkin entah ya dia dengan nyaman atau nggak nyaman saya nggak tahu, tapi dia makan. Tapi setelah itu mujizat terjadi. Si janda ini, rupanya ketika dibuka tempat tepungnya, itu tepungnya masih ada lagi. Apakah tiba-tiba jadi segudang? Enggak. Apa tiba-tiba langsung penuh rumahnya dengan tepung? Enggak juga. Tapi ketika dibuka, dituang, ada lagi segitu. Dibuka, dituang, ada lagi segitu. Tuhan cukup memberkati hamba-hambanya ini. Elia diasingkan di Sungai Kerit, Elia dilebur di Sarfat. Hasil akhirnya ketika dia naik ke atas puncak bukit Karmel, dia tahu persis kepada siapa dia bergantung, kepada siapa dia berserah. Dan Tuhan pakai Elia dengan hebat, yang luar biasa. 450 Baal dikalahkan, disembelih semuanya. Ada kemuliaan di sana. Dipakai Tuhan dengan kemuliaan dahsyat dan luar biasa. Kita pengen dipakai Tuhan dengan mulia, tapi kita nggak mau lewati prosesnya. Kita pengen hebat seperti orang-orang lain, tapi kita nggak mau melewati Kerit, nggak mau melewati Sarfat. Kita nggak akan pernah menjadi apa-apa. Saudara kasih, engkau dan saya akan hanya sekedar menjadi sepeda rongsok yang siap dibuang ke tempat sampah. Kalau kita nggak mau diproses, diamplas, digosok, dicelup, dijemur, dilas, dibor, dipukul-pukul, nggak pernah akan dinaiki oleh orang yang suka.
Kita nggak akan pernah menjadi bejana yang ditempatkan di tempat-tempat terhormat kalau nggak bisa melewati proses semuanya. Hari-hari ini, mari kita sadari siapa sejatinya kita, yaitu orang diciptakan dengan kemuliaan Tuhan, tapi diambil, ditemukan Tuhan. Engkau sebenarnya kan ditemukan Tuhan kan, ditemukan Tuhan dan dibentuk Tuhan, lalu dipakai Tuhan di dalam kemuliaan. Semoga kita, semua teman-teman, kita semuanya bisa menangkap poin ini, dan kita kembali kepada Tuhan dalam kepasrahan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini bentuk aku. Tuhan, ini pakai aku. Jangan cuma di bibir, tapi mari kita lewati prosesnya. Dan jangan kaget kalau suatu hari Tuhan pakai kita dengan cara yang dahsyat. Nggak tahu seperti apa. Tapi ketika Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, akan ada banyak orang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Yosef buat sharingnya pagi hari ini. Ya, bersyukur ya, selalu seperti apa yang saya katakan, bahwa kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada, itu satu perkara bahwa Tuhan tetap peliharakan kita, seperti halnya bejana tepung dari janda tadi ya, janda yang hanya berpikir bahwa sekali ini, setelah itu dia mati. Tetapi pada kenyataannya Tuhan cukupkan itu hari demi hari, bukan dengan tepung serumah, bukan dengan tepung segudang, tetapi dengan tepung di bejananya tiap hari dia bisa makan. Itulah kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Terlebih hari-hari ini kita boleh melewati masa-masa yang cukup sukar. Ya, dan saya percaya saya bukan meramal, bukan nakut-nakutin, tetapi firman Allah berkata bahwa hari-hari akan semakin ke depan tuh semakin sulit, bukan semakin menjadi baik adanya. Disinilah Tuhan meminta kita untuk kita bisa kuat di dalam hadiratnya, di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, di dalam pengiringan kita akan Kristus. Kita akan terus melewati masa-masa di mana seperti halnya Nabi Elia di Sungai Kerit, masa pengasingan, masa pengasahan, juga kita akan memasuki masa-masa peleburan. Terlebih-lebih di akhir zaman, ya saudaraku, kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita diberikan iman yang kokoh, teguh, kuat, ya seperti halnya Elia, supaya setiap kita boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, lewat cara Tuhan, dan lewat apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Mungkin tidak sehebat Nabi Elia, tetapi firman Tuhan bilang bahwa pada hari-hari akhir, bahwa kita anak-anak Tuhan ditentukan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada apa yang sudah Tuhan Yesus sendiri lakukan selama dia ada di muka bumi ini. Kita imani itu. Saya percaya bukan mungkin ya, satu hari bisa saja Tuhan tentukan untuk melakukan mujizat yang lebih dari hamba-hambanya di masa-masa perjanjian lama, di masa-masa rasul-rasul. Kita imani, kita percaya itu. Ya, puji Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak Pak Yosef buat sharing firman-Nya, sangat meneguhkan, sangat menguatkan. Cuman saya ingin tanya, kalau rebuild dengan restoration apa ya bedanya ya? Nanti coba kita lihat di kamus ya. Restorasi dengan rebuild itu apa perbedaannya ya? Yang jelas bukan renovasi ya Pak Yosef ya. Kalau renovasi terlalu ringan. Kalau rebuild ini berbicara tentang membangun kembali. Itu mungkin lebih mirip dengan restoration. Seperti halnya pembangunan bait Allah yang setelah hancur lebur, yang mungkin hanya tinggal sisanya sedikit-sedikit, kemudian di rebuild atau direstorasi. Seperti itulah keadaan setiap kita, bahwa sejak kita ditemukan Tuhan dan sampai hari ini, kita berdoa supaya Tuhan tetap membentuk kita, Tuhan tetap merestorasi kita, Tuhan tetap merebuild hidup kita, supaya kita dipenuhi oleh kerendahan hati di dalam melayani, dalam mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Yosef, sangat memberkati kita sekalian. Ya, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini tidak sia-sia, sekalipun dalam segala keterbatasan, dengan segala cara yang baru, tetapi saya percaya bahwa Tuhan, Roh Tuhan tetap ada. Baik, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Secara khusus kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini buat bangsa dan negara, buat setiap pribadi kita yang boleh bersama-sama ada. Saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kami senantiasa ada, kami senantiasa hidup di dalam naungan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan, dan di dalam penyaringan
kehidupan kami sehari lepas hari, waktu lepas waktu, dan kehidupan kami pribadi masing-masing. Berkati hamba-Mu Pak Yosef yang sudah membagikan firman Tuhan, usaha pekerjaan, seluruh rumah tangga, dan terlebih pelayanan Tuhan menolong Pak Yosef. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, urapan-Mu sempurna, kesehatan, perlindungan-Mu sempurna juga Kau berikan bagi hamba-Mu dan keluarga. Engkau memberkati juga Jonah yang ada di Jepang Tuhan, biar dia juga terpelihara di dalam iman, di dalam roh, di dalam kasih karunia Tuhan, dalam studinya di Jepang hari-hari ini. Berkati seluruh jemaat Majesty yang juga masih pagi hari ini bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah. Berkati Kota Bogor, di mana hamba-Mu boleh berada juga Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Sepwan, hamba-Mu Mimin, Gular, juga buat Mega dan hamba-Mu sendiri Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, masa depan kami masing-masing. Dan ke dalam tangan perlindungan tangan Tuhan, Engkau memeliharakan kehidupan setiap kami, agar kami sungguh-sungguh boleh berada di dalam naungan kasih dan sayap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami pagi hari ini dengan kondisi, kegiatan, kesehatan, apapun yang sedang mereka sekalian lakukan, biar tetap mereka juga ada di dalam kasih karunia dan naungan kasih Tuhan, serta kemurahan dan perlindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga, berkati setiap usaha pekerjaan pelayanan kami, berkati studi kami Tuhan, dan berkati seluruh aktivitas kehidupan kami. Engkau memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami kasih ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati Bapak Presiden, seluruh staf, aparat keamanan, para menteri, dan semua Tuhan, pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah, biar ada kesehatian, kesepahaman untuk bahu-membahu, membawa kemajuan, membawa kesejahteraan, dan memberkati bangsa dan negeri yang kami kasih Indonesia ini. Mari Tuhan pulihkan Indonesia dengan segala kondisinya, baik ekonomi, dari keterpurukan, pulihkan Bapa. Biarlah Tuhan pengampunan-Mu sempurna bagi bangsa dan negeri yang kami kasih Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, membangkitkan bangsa dan negeri kami Tuhan, menjadi orang-orang yang terselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Dan makin banyak orang yang mengaku dengan lidah mereka dan bertekuk lutut dengan lutut mereka, mengaku Yesus Tuhan dalam kehidupan mereka. Selamatkan negeri kami Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tetap memeliharakan kehidupan kami, dan iman kami, percaya kami, dan roh kami, biar ada senantiasa memandang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Saya serahkan Pak Yosef untuk mewakili Tuhan memberkati kita sekalian yang beribadah pada siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, Kau melihat setiap tangan-tangan terangkat pada hari ini. Kami arahkan kepada Tuhan. Salingkan telingamu dan matamu kepada setiap hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan selalu kasih, terima dengan iman, pagi ini Engkau semuanya diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, anak-anakmu juga diberkati Tuhan. Kelak mereka akan tumbuh menjadi anak yang hebat, yang akan mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ingatlah, dari sekarang sampai selama-lamanya kita yang sukacita, damai sejahtera, kekuatan, serta perlindungan daripada Allah akan jadi bagian kita masing-masing, sampai pada kali kedua Tuhan menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus berkatnya pagi ini sudah kita terima bersama-sama. Haleluya, semua bisa katakan amin. Amin.